Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Mahmuda dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan gambar dan tabel pada penggunaan karya tulis ilmiah sehingga dapat dibaca oleh daftar gambar dan daftar tabel. Kita mulai pada bab 1. Jadi saya akan menambahkan gambar. Kita enter dulu. Nah, kemudian untuk menambahkan gambar, kita klik insert. Saya di sini menggunakan shape saja, bukan gambar, tapi saya di sini shape sama seperti gambar juga. Penggunaannya sama. Yang pertama, kita pilih apa saja, tapi saya pilih ini dulu. Misalkan ini. Nah, pada ini juga bisa diganti warnanya dengan cara klik bawah. Saya menggunakan warna ini. Nah, dalam pembuatan ataupun dalam penguploadan gambar itu diperlukan caption. Jadi untuk menambahkan caption, kita klik reference, kemudian kita ke insert caption. Nah, di sini jika belum ada gambar satu titik, maka kita ke new label, kemudian kita ke gambar satu titik. Kenapa satu titik? Karena satu ini menandakan bahwa dia berada di bab 1, karena bab 1 itu berarti nomor 1. Kemudian kenapa satu titik? Karena satu titik itu nantinya akan otomatis menyambung ke bawah. Bisa gambar 1.1 yang pertama, kemudian di bawahnya itu akan berurutan 1.2. Nah, kita coba, kemudian kita oke, kemudian di sini kita oke. Nah, di sini sudah ke tengah dan angkanya pun berubah menjadi 1.1. Yang awalnya kita cuman memasukkan 1 titik saja. Kemudian kita masukkan teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menambahkannya lagi, kita klik enter. Kemudian kita pilih ke insert lagi, kemudian ke shapes. Nah, saya akan menggunakan yang kebalikannya. Kemudian saya ganti warna. Kemudian kita pakai caption juga dengan klik reference, kemudian insert caption. Kita tetap menggunakan gambar satu titik karena ini masih berada di bab 1. Sudah seperti ini, kemudian kita oke. Nah, dia akan otomatis menyambung dari gambar 1.1. Kemudian kita tulis di sini dengan teks. Nah, kemudian penggunaan dan penguploadan gambar, kemudian kita beralih ke uploadan tabel pada bab 1. Pertama kita alihkan kursornya, kemudian kita klik insert, kemudian kita ke table, menu table. Nah, untuk atas ini saya bikin kolom dan untuk bagian bawah sini garisnya. Jadi kita menggunakan 4 kolom dengan 3 baris. Seperti ini. Perbedaan antara caption kolom dengan caption gambar itu adalah caption gambar itu captionnya berada di bawah, sedangkan caption untuk tabel itu berada di atas. Jadi sebelum meletakkan tabel, sebaiknya kita enter terlebih dahulu agar kita dapat menaruh captionnya dengan mudah. Dan seperti ini. Kemudian kita ke reference, kemudian kita ke insert caption. Karena ini tidak ada, jadi karena ini adalah tabel, maka kita ke new label, kemudian kita klik tabel satu titik juga. Sama seperti tadi, untuk satu itu bagian dari bab 1. Kita ganti gambar, di sini tadi kan gambar kita ganti dengan tabel, kemudian kita oke. Nah, tabel titik 1. Kemudian kita tulis captionnya. Kemudian yang kedua kita klik insert, kemudian kita ke tabel lagi. Kita bedakan dengan tabel yang pertama itu menggunakan 5 ini. Kemudian kita menambahkan caption ke reference, kemudian ke insert caption. Nah, kita masih dengan tulisan ini, dengan teks ini kita gunakan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan teksnya.
Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita beralih ke bab 2. Kita tambahkan caption. Nah, karena ini ada tabel 1 titik dan ada angka 1, maka kita klik new label, kemudian kita ganti menjadi gambar. Nah, karena ini berada di bab 2, maka kita ganti satunya menjadi 2 dan titik. Kemudian kita oke. Gambarnya pun jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan teksnya. Kemudian kita tambahkan gambarnya lagi. Beralih ke tabel. Kemudian kita beralih ke bab 3. Sama seperti tadi, klik insert, kemudian kita tambahkan shape-nya atau fotonya. Kemudian sama seperti tadi, kita mengcapture-kannya. Karena ini gambar 3-nya tidak ada, maka kita klik new label dan kita ketik gambar 3 titiknya. Karena itu dari bab 3. Nah, kemudian muncul teks kita tulis tadi, yaitu gambar 3 titik. Nah, kemudian mengcaptionkan tabel, kita klik juga sama seperti tadi. Untuk tabel 3 kan tidak ada, maka kita klik new label, kemudian kita tulis tabel 3 titik. Kemudian kita melanjutkan pada bab 4.
Kemudian kita melanjutkan pada bab 5. Nah, pada caption tidak ada tulisan gambar 5 titik, jadi kita ke new label, kemudian kita tulis gambar 5 titik, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke bab 5. Memasukkan gambar serta tabel, maka kita akan mengisi pada halaman daftar gambar dan daftar tabel. Sebelumnya yang pertama itu kita meletakkan di daftar gambarnya. Kita alihkan ke halaman daftar gambar, kemudian kita klik insert table of figures. Kemudian ini kan tabel, jadi kita ganti ke gambar, itu di caption labelnya kita klik. Nah, di sini ada tulisan gambar 1 titik, maka kita klik, kemudian kita contren ini, dan kita oke kan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita klik lagi, karena tadi sudah gambar 1 titik, maka kita beralih ke gambar 2 titik. Nah, kemudian oke. Kita lagi, kemudian gambar 3 titik. Empat titik. Kemudian yang terakhir itu gambar 5 titik. Oke. Nah, karena ada jeda, kita klik di ujung tanda 1 ini, kemudian kita klik delete. Nah, sama di sini kita taruh kursornya di ujung 4 atau di samping 4 ini, karena ini yang terakhir setelah jedanya, jadi kita klik delete. Nah, kemudian kelima lagi, kemudian kita klik delete. Di sini kita klik ke 7, kemudian kita delete. Nah, jadi tidak ada jeda antara gambar 1.1 dan gambar 2.1. Kemudian kita beralih pada tabel. Kita klik tabel, kemudian kita ke insert table of figures, kemudian kita klik tabel titik 1 titik, kita centangkan, kemudian kita okekan. Lagi, tabel 2 titik, di tabel 3 titik, di tabel 4 titik, ini yang terakhir tabel 5 titik. Oke, nah karena ada jedanya lagi, jadi kita klik di angka terakhir ada jedanya atau huruf terakhir yang berada di jedanya itu, jadi kita klik delete. Kemudian kita arahkan kursornya ke 4, kita delete. Kursornya ke 6, kita delete. Dan kursor yang ke 8, kita delete. Nah, jadi tidak ada jeda antara tabel 1.2 dan tabel 2.1 serta seterusnya. Cara pembuatan daftar pustakanya agar tidak hanya linknya saja yang tercantum, tetapi juga nama penulis dan nama judul itu tercantum juga. Tuh kita klik enter, kemudian kita ke reference, kemudian di sini ada insert citation, kemudian kita klik add new search. Nah, kemudian kita isi dari kolom-kolom ini, kayak seperti autornya, title, journal name, dan tahunnya. Type of search-nya ini karena kita ngambilnya di jurnal, jadi kita klik jurnal. Nah, kemudian autornya ini kita tulis. Karena saya ngambilnya di sini di Google
Scholar, dan di sini saya akan mengambil dari hubungan indeks massa tubuh ini. Nah, dengan penulisnya ini Yupono. Ini nama penulisnya, kemudian kita salin dulu. Nah, kemudian kita tulis di autornya ini kita paste. Nah, titelnya ini adalah nama judulnya itu tadi, yang panjang ini. Tadi kita tulis ke titelnya. Kemudian untuk journal name itu berada di journal.inews.ac.id. Kemudian kita klik tahunnya. Di sini tahunnya 2018, maka kita tik di sini 2018. Nah, kemudian kita cari sumbernya lagi. Kita membuat insert citation tadi, kita klik manage sources. Nah, kemudian di sini terdapat dari beberapa author yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita klik bibliografi, kemudian kita bibliografi yang pertama. Nah, maka sudah terdapat atau sudah tercantum nama-nama dari penulis di jurnal tersebut. Maka beginilah penulisan daftar pustakanya. Nah, sekian video dari saya. Maafkan jika ada kesalahan dalam pembuatan video dan tutorialnya. Semoga yang pastinya dapat membantu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.